Silakan Assalamualaikum. dilanjutkan Bu Tanti dan Bu Rini, kita sudah lakukan sesi. Terima kasih Bu. Silakan Bu Rini. Terima kasih Bu Tanti. Assalamualaikum Bu Tanti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Rini. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Tanti, apakah punya waktu? Tentu saja. Ada apa Bu? Iya Bu, saya di sini sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bisa berbagi dengan saya? Oh tentu Bu Rini. Memangnya Bu Rini mau berbincang-bincang dengan saya hal apa yang ingin Ibu harapkan? Oh, alhamdulillah. Kedepannya saya ingin menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Begitu ya, Bu. Tentu saja boleh, Bu. Saya senang berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya, Bu? Oh, begini, Bu. Permasalahan yang terjadi di dalam kelas, Bu, terhadap murid mengalami kesulitan memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa penyebab beberapa murid tidak memahami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu? Kira-kira kenapa ya, Bu? Iya, Bu. Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan pembelajaran tersebut, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira faktor apa saja yang mungkin menyebabkan hal ini bisa terjadi? Oh iya, Bu. Sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan, Bu, setiap pagi di rumah. Dan ada lain anak yang saya pertanyakan karena mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat, Bu. Oh, begitu ya, Bu Rini. Ada yang belum sarapan, ada juga yang daya serapnya menerima pelajaran agak rendah, dan dari beberapa mereka kira-kira apa harapan Bu Rini terhadap materi yang akan Ibu sampaikan terhadap anak tersebut? Harapan saya, setidaknya anak-anak yang ada di kelas pada saat saya menerangkan pelajaran mereka paham dan menjawab pertanyaan saya dan tidak hanya seperti diam, melamun, ataupun menggeleng saja, Bu. Oh, begitu ya Bu Rini. Mereka memberi respon terhadap pembelajaran. Baik Bu, setelah mengetahui penyebab permasalahan ini, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Ibu Rini ambil? Hal pertama yang saya lakukan, Bu, bagi murid yang tidak sarapan, itu akan saya ingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan menginformasikan kepada orang tua agar memberikan sarapan anak setiap pagi. Dan anak yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lainnya, Bu. Oh, baik Bu Rini. Kalau begitu, rencana Bu Rini sangat bagus. Menurut saya,
di mana Bu Rini mengatakan kepada murid tentang pentingnya sarapan, kemudian siswa yang agak lemah memberikan bimbingan yang lebih kepada mereka. Menurut Ibu Rini, bimbingan seperti apa yang harus Ibu Rini berikan terhadap anak-anak tersebut? Oh iya, Bu. Saya akan memberikan bimbingan latihan-latihan soal tentang pemahamannya setelah dipelajari, kemudian diberikan latihan lagi yang lebih begitu, Bu. Oh, begitu ya. Kalau begitu, Bu Rini harus tetap membimbing mereka terus-menerus ya, Bu. Iya, Bu. Terus dibimbing sampai selesai, Bu. Kira-kira kapan waktu yang Bu Rini gunakan untuk membimbing mereka tersebut? Tentunya tidak mengganggu ke teman-teman yang lain. Biasanya saya akan menerapkan sesudah sekolah selesai pelajaran, Bu. Baik, Bu. Kemudian komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah ini. Apa yang ingin Ibu terapkan nantinya? Tentunya, Bu, saya akan melakukan continue secara terus-menerus dan konsisten sampai terlihat ada perubahan terhadap murid saya itu, Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu Rini dalam menjalankan komitmen tersebut? Dalam hal ini tentunya yaitu kepala sekolah yang akan membantu saya. Kemudian di sini saya libatkan orang tua juga dan teman sejawat, Bu. Oh, begitu ya. Berarti saling berkolaborasi ya, Bu. Untuk hasil yang lebih baik, kemudian bagaimana tindak lanjut yang harus Ibu Rini lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Bagus sekali rencana Bu Rini ya. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dan memahami pelajaran Bu Rini dan akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua dan memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan. Begitu kan Bu Rini? Iya, Bu. Nah, baik Bu Rini, dari bincang-bincang kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Rini? Oh iya, Bu. Alhamdulillah sedikit lega, Bu. Karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik dalam permasalahan di kelas saya, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu Bu Rini, ini saya rasa bincangan yang sangat luar biasa dan saya berharap untuk Bu Rini dapat melaksanakan apa yang Bu Rini rencanakan, apa yang sudah Bu Rini rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Saya akan bersemangat dalam membimbing murid-murid saya, Bu. Amin. Baik Bu Rini, kira-kira ada hal lain apa yang ingin dibicarakan? Saya rasa cukup, Bu, untuk masalah saya, Bu. Oh, kalau begitu baik Bu Rini. Terima kasih ya Bu atas waktunya yang sudah diberikan waktu kepada saya. Sama-sama Bu Rini.
Kalau begitu, saya undur diri, Bu Rini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Sekarang kita lanjut untuk yang menjadi coach-nya saya Tanti Hernil. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam, Bu. Boleh saya minta waktunya, Bu? Saya mau berbicara tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu. Apa yang Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Bu. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan, jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun dalam mengajar saya tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah sesuai dengan kurikulum. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hafal materi tersebut. Bahkan materi tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Dalam mengajar, saya menggunakan media sumber belajar dari internet, video pembelajaran, dari YouTube, dan dari artikel-artikel ilmiah yang saya dapat dari internet lainnya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran mereka. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat Bapak pengawas kecewa. Untuk menyampaikan kalau memang memungkinkan,
saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak berbagai sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan dapat membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya ya, Bu. Terima kasih Bu Rini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rini. Sama-sama Ibu Tanti. Udah selesai Bu Tanti dan Ibu Rini? Iya Bu. Udah Bu. Berganti peran. Udah berganti peran. Putus-putus Bu, suaranya nggak kedengaran. Sudah berganti peran Ibu Tanti dan Ibu Rini? Sudah Bu. Baik, saya hentikan rekamannya. Iya Bu.